Setelah saya keluarkan, menemukan itu setelah Samberi membaca kitab Syarhul Ainiyah, dan saya mempelajari lagi kitab Al-Ghaibah Imam At-Tusi. Ingat, kalau pakai kitab Al-Ghaibah Imam At-Tusi memverifikasi Ahmad bin Isa ada di Madinah, rungkat nama saya hari ini, tambah rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Tengku Qori kembali membongkar kebohongan tesis Imaduddin. Langsung saja kita simak videonya. Setelah saya keluarkan, menemukan itu setelah Samberi membaca kitab Syarhul Ainiyah, dan saya mempelajari lagi kitab Al-Ghaibah Imam At-Tusi. Ingat, kalau pakai kitab Al-Ghaibah Imam At-Tusi memverifikasi Ahmad bin Isa ada di Madinah, rungkat nama saya hari ini, tambah rungkat. Saya punya datanya. Bukan yang dimaksud Ahmad bin Isa Al-Alawi itu adalah Al-Abah atau An-Nafat atau Al-Muhajir, bukan, lain orang. Walaupun sama-sama juriyat daripada Imam Ja'far Shadiq, anak cucu daripada Imam Ali Al-Uraidi. Oke, belum. Udah. Setelah itu saya pernah mengeluarkan satu hadis. Siapapun yang pernah debat, Ba'alawi sudah dibatalkan oleh Nabi Muhammad. Pernah dengar itu? Dengan hadis Al-Arabu kulluha Banu Ismail illa arba'a au illa arba'u kabail. Bangsa Arab semua keturunan Bani Ismail, terkecuali 4 kabilah: As-Sulaf, Auza, Hadrmaut, wa Thaqif, dan kabilah Thaqif. Ternyata saya banyak ketipu itu orang. Itu banyak ketipu. Bahkan LBM Malang itu sampai mengatakan berarti Ba'alawi itu pembohong gitu kan. Itu gara-gara kitab Ghaibah sama hadis itu. Oh, kata Hadrmaut, Ba'alawi Hadrmaut, ngambil gara-gara Hadrmaut gitu. Ternyata Hadrmaut itu kabilah anak cucunya orang yang namanya Hadrmaut, yang nama Hadrmaut itu diambil dari nama dia. Jelas? Ya, jelas. Subhanallah, itu gua. Udah, itu semua data itu udah sama gue. Jadi narasi-narasi mukimat itu semua dari gua. Ya, mereka makanya kalau gua naik nggak bisa diskusi, paling gua dicaci. Nah, itu rumusan apa kaidah ilmu nasab segala macam itu banyak dari saya. Al-Kafil Muntakhab itu dari gue itu. Terus Al-Ifadah dari Ana itu. Di mana waktu debat di Sultan Banten Ma'alimul Ansab yang mengatakan syarat ada itu nama saya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya sering pernah dulu mengatakan siapa yang mengkaji nasab Alawi mesti akan tidak percaya Pak Alawi, kan? Iya kan? Yeah. Itu adalah satu bentuk pengetahuan saya pada masa itu. Karena kita meneliti jalur nasab aja. Jadi ketika kita teliti ibarat ilmu ansab dan kategori tentang isbatun nasab, ya, Pak Alawi nasabnya mutawatir riwayat. Hanya infisal riwayat 1 abad. Dari abad ke-5 ada, abad ke-6 nggak ada, abad 7 masuk ke 8 itu baru muncul. Dan itu sampai abad ke-15 tidak ada yang menentang. Maka Imad hari ini harus menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Tolong tunjukkan ulama abad 7 Hijri dan abad 8 Hijri yang mengatakan anna nasaba Ba'alawi nasabun batilun. Ada. Mereka mengolah ubid. Itu sudah saya dapatkan kaidahnya. Ya, maka aku kata rungkat. Dan insya Allah antitesis saya tinggal 3 makalah lagi, semua 10 makalah. 3 makalah lagi yang saya sedang kupas Sajarah Al-Mubarakah, yang sudah saya kupas tentang ubid. Nah, insya Allah mulai teman-teman semua yang Ba'alawi ya, dan yang Muhibbin, doakan saya biar panjang umur. Amin. Terus antitesis ini marilah kita pelajari bersama. Lalu insya Allah ini adalah senjata pemusnah masal mukimah. Jelas kira-kira? Jelas. Ini satu lagi Tengku, kira-kira begini. Jadi apakah kepulangan Tengku ke jalan yang lurus itu disebabkan karena ditinggalkan oleh mereka, atau karena memang secara naluri dan secara penelitian yang sifatnya Tengku itu kritis jalan sendiri, atau gimana? Itu alasannya gimana? Kalau itu lengkap. Itu artinya kalau ini saya kan bicara jujur apa adanya ya? Harus jujur. Al-Katib laisa bi ummati. Orang pendusta bukan umat Nabi. Mohon maaf nih, paham nggak pertanyaan saya? Paham. Nah, jadi kepulangan Tengku ke jalan yang lurus itu apakah karena ditinggalkan mereka? Menentang iman itu ilmiah. Ilmiah, bukan karena ditinggalkan. Bukan karena sakit hati. Bukan karena dikecewakan. Bukan karena tidak diberi uang. Bukan. Apa yang gue punya?
Ya ini pertanyaan Enggak. pantas nggak layak nggak? Layak-layak orang nanya mah. Iya. Iya kan? Cuman sekarang kalau gue nyari duit, apa yang gue milikin setelah dukung iman? Tunjukin ke publik. Iya, sekarang apa yang gue milikin? Iman dapat Alphard. Iya kan? Endingnya Itu mobil butut. boro-boro itu mobil gue dewek beli dulu. Iya kan? Lamborghini. Iya. Iya kan? Apa yang gue dapat? Pengajian yang gue memang lagi hancur kok. Orang takut ngundang gue lagi. Ya, itu pikir pakai otak. Gue berjalan sesuai dengan analisa gue. Maaf, guru gue sendiri nggak bakal berani juga. Guru gue yang gue belajar sama dia nggak berani ngatur gue, karena gue melakukan perintah dengan cara berpikir gue. Apalagi sama mereka. Apalagi sama mereka. Jadi gini, guru gue berpikir, ini Tengku, gue larang pasti berantem sama gue, hilang berkat ilmunya. Pasti guru gue sayang sama gue, jangan sampai hilang berkat ilmunya kan. Tapi antum kalau anak larang pasti antum nurut. Nggak bisa. Jangan makan sesuatu yang bisa meracuni tubuh. Itu bukan apa namanya, Ya bukan perintah. Iya. Jadi intinya yang saya sampaikan paham ya. Ya, paham. Maknanya Iya. bahwa kembalinya saya ke dalam kebenaran itu bukan unsur-unsur yang bermacam-macam, murni karena ilmiah. Ya, bukti murni karena ilmiah. Tandanya cuma satu. Ya, tanda cuma satu. Ketika gue berbalik kepada kebenaran, gue mampu memberikan data. Beda sama orang berbalik kepada jalan Mbak Alawi, kebenaran nasab Mbak Alawi bukan jalan Mbak Alawi ini, kebenaran nasabnya, ya. Tapi dia tidak punya argumen apapun. Itu berarti kudu dipertanyakan. Banyak-banyak. Ya, Nah, udah. Saudaraku sekalian, umat muslim di berada, alhasil saya dapat simpulkan secara pribadi, ternyata Tengku Qori ini kembalinya kepada jalan yang lurus bukan karena sebab ditinggalkan mereka, bukan karena sebab dikecewakan oleh mereka, bukan karena sebab mereka tidak membayar, bukan karena sebab tidak ada yang membayar, bukan karena sebab tidak ada yang menggaji. Akhir kalam dari Tengku Qori, silakan. baik, akhir kalam saya nggak panjang-panjang. Wahai saudaraku dimanapun kau berada, ya, kalau kalian sudah terkecoh dengan imat, pertimbangkan kembali. Ingat, pertimbangkan kembali tesis dia, pahami sesuai dengan kaidah. Ya. Yang kedua, kalau kalian melihat saya mati-matian membela tesis imat, lalu saya kembali ke jalan benarnya nasab Alawi, ya, harusnya akal kalian berpikir, dan saya mampu memberikan data antitesisnya, itu harus berpikir, wow, ini Tengku ini sudah seperti ini. Jangan sampai kalian nanti terjebak kepada limbah kefasikan. Maka berhati-hatilah. Dan ini saya tutup dengan kalimat kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.